Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping, Wilujeng Tepang, kembali lagi dengan Wish Channel dimanapun kalian berada, dan semoga sehat selalu dan dipermudah rezekinya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan memperbaiki aki yang benar-benar ngedrop ya teman. Dan ini adalah aki dari motor ADV dan tiba-tiba saja tidak bisa starter ya. Dan untuk cara mengakalinya kita harus mempunyai cairan aki khusus ya. Bisa teman-teman beli di Voice Channel di YouTube ya teman. Nanti saya akan sertakan di deskripsi ya untuk pembelian dari cairan yang saya tutupi tadi dari mereknya teman, karena belum di endorse ya. Nah, selanjutnya untuk memperbaiki aki ini kita lepas saja tutup akinya seperti ini. Kemudian kita lepas juga karetnya dan kita isi tiap sel itu 10 mili ya. Namun di aki ADV yang umurnya ini hanya 2 tahun kurang, jadi untuk proses perbaikan dari aki ADV ini cukup menjengkelkan sekali ya teman, karena setelah diisi oleh cairan ajaib ini tidak mampu untuk menghidupkan akinya ini ya teman. Nah, pertama-tama kita cas seperti ini, dan untuk cara pengecasannya harus di atas 2 ampere ya teman, dan saya menggunakan 5 ampere. Dan untuk cairan ini sedikit asam ke lantai pun itu sampai bersih ya. Dan setelah saya pegang untuk bagian badan dari aki ini, ada bagian yang kurang panas di salah satu selnya ya teman. Nah, kita coba atau kita tes menggunakan lampu. Nah, ini masih dicas. Nah, ini setelah casan beberapa menit masih kurang panas ya di bagian badan dari salah satu selnya teman. Jadi ini sangat menjengkelkan sekali ya. Nah, setelah dicas seperti ini, kemudian kita balikan antara plus dan min. Jadi kita balikan ya teman. Nah, selanjutnya untuk pengetesan lampu menggunakan watt 35 watt itu ya. Nah, ini masih kurang ya teman. Dan selanjutnya saya coba menggunakan dibalik ya antara positif dan negatif. Jadi dari casan negatif ke positif, dari positif ke negatif ya dari casannya. Jadi kita balik ya teman untuk meng-up atau mengkejutkan dari, dan ini suara dari dalam sel-sel tersebut ya, sel aki ya teman-teman. Nah, selanjutnya karena tidak ada respon dari aki ini, kemudian kita balikan lagi pun ini masih kurang respon ya. Nah, bisa kita lihat dari percikan bunga apinya pun ini kurang sekali ya teman-teman. Nah, dipegang pun ini masih terasa dingin di salah satu selnya teman, dan saya duga itu ada kendala di bagian dalam selnya teman. Dan selanjutnya kita gergaji saja bagian aki dari motor Honda ADV ini. Nah, untuk cara penggergajiannya seperti yang kita lihat di video, jangan sampai asal ya teman. Nah, setelah kita bongkar dari tutup bagian aki atas ini, nah setelah dicek dengan lampu pun ini masih redup ya teman. Dan kita mengetahui dengan cara dijepit seperti ini ya. Dan ini dia masalah dari aki ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini berarti bagian ininya antara satu sel dengan satu sel yang lain tidak terkoneksi ya teman-teman. Nah, ini dia guys masalahnya ya. Jadi masalahnya ada di bagian ini ya. Dan bisa kita cek di pegang ya saat kita belum dibuka seperti tadi. Untuk cara pengetesannya dicas namun tidak mengisi, dan untuk bagian lampu pun berkedip seperti ini. Dan yang panas hanya di bagian sini saja ya, atau tidak seluruhnya panas ya teman-teman. Nah, jadi ini ya teman-teman. Nah, jadi bagian ininya ya. Nah, ini sudah kembali normal ya. Kita jepit menggunakan tang. Nah, jadi ini dia guys masalah dari aki ini ya teman-teman. Jadi satu sel yang ujung dengan yang bagian tengah ini tidak tersambung ya. Jadi ada bagian yang putus ya teman-teman. Ada yang putus ya. Lanjut aja kita proses perbaikan ya. Nah, selanjutnya kita akali atau kita akan bukan las ya, solder ya teman-teman. Jadi kita akan solder bagian dari yang putus tadi menggunakan timah ya teman-teman.
Nah, untuk cara pensolderannya, karena saya belum mempunyai alat solder yang cukup besar atau di atas 100 watt, jadi kita bisa menggunakan alat ini ya teman-teman, dengan bantuan alat casan ya. Nah, seperti ini kita cas sampai benar-benar tersambung dengan baik ya teman. Jadi harus dipastikan harus benar-benar tersambung antara sel 1 dan sel yang kedua ya teman-teman, dari kutub positif yang tadi lepas atau tidak tersambung ya. Nah, ini sudah kembali nyala ya teman-teman, untuk bagian lampu yang kecil dan yang 35 watt pun itu sangat terang sekali, dan mudah-mudahan saja nanti normal ketika kita pasang di motor ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita las kembali atau kita solder kembali untuk bagian sel-sel yang lain ya teman-teman, karena saya tidak mau kejadian itu sudah diperbaiki yang rusaknya kemudian di bagian salah satu sel yang lain jalurnya terputus ya teman. Jadi kita solder semuanya ya. Jadi ada 3 buah sambungan ya antara ke-6 buah sel ini ya teman. Nah, ini sudah selesai kita solder menggunakan alat yang kita buat, dan itu adalah dari dalaman baterai yang 1,5 volt ya teman-teman, atau baterai jam dinding ya. Nah, ini sudah beres. Nah, setelah itu kita coba menggunakan dinamo starter, dan hasilnya pun kencang sekali ya teman. Nah, setelah beberapa percobaan, jadi mantap sekali ya teman. Jadi untuk bagian aki ini sudah saya rasa 95% akan normal ya. Dan ada satu aki lagi guys, aki Yuasa yang ada di motor NMAX New ya. Ini umurnya sekitar 1 tahunan ya. Nah, nanti kita akan perbaiki lagi di video selanjutnya. Namun itu berbeda ya teman. Saya sudah ada videonya, tinggal diedit-edit sedikit. Nanti saya akan upload ya. Nah, kita cas lagi menggunakan casan. Dan ini bunga apinya sudah besar ya, tidak seperti tadi ya sebelum kita solder ya teman-teman. Dan selanjutnya kita isi lagi, karena kita buang dari air aki yang saya beli ini di toko online juga. Nanti saya akan sertakanlah di deskripsi YouTube ya teman-teman, untuk pembelian dari cairan aki ini ya. Ini benar-benar cairan yang sangat mujarab sekali untuk menghidupkan aki ya. Nah, kita isi sampai jangan terlalu full ya, sebasahnya aja dari sel-sel tersebut ya teman. Jangan sampai di atas sel-sel ini ya teman. Nah, setelah itu kita cas beberapa menit, sekitar 10 menit lebih. Nah, ini ada reaksi dari cairan akinya. Dari tiap sel itu ada gelembung ya teman, menandakan bahwa di area tiap sel itu bereaksi ya teman. Nah, dipegang pun ini sudah terasa hangat di semua badan akinya, dan tidak seperti yang awal tadi. Kalau awal tadi itu dipegang di badan akinya ada salah satu sel yang dingin ya teman-teman, tidak panas, karena ya seperti kita lihat tadi untuk bagian sambungannya itu terputus ya. Nah, kemudian kita tes lagi, dan ini benar-benar kencang kembali ya, lebih kencang dari pengetesan yang awal ya menggunakan dinamo starter ya teman. Nah, selanjutnya kita proses penutupan. Kita pasang dulu karet penutupnya seperti ini, ada 6 buah karet, dan selanjutnya ini ada penutupnya don't touch, don't open ya. Seharusnya ini tidak dibuka ya, namun karena kerjaan mekanik itu hanya mengakali dan bisa kita hidupkan aki ini ya teman. Nah, selanjutnya untuk proses pengelasan, kita bukan pengelasan ya, penyolderan dari badan akinya kita gunakan solder ya teman. Kita rapikan sampai benar-benar rapi. Nah, seperti ini, jangan sampai air radiator atau air aki, bukan air radiator ya, jangan sampai luber ya. Jadi kalau sampai luber itu
hasil pengelasan menggunakan soldernya kurang baik ya teman. Dan kita tes di motor NMAX sampai beberapa kali starter ya teman. Nah guys, untuk proses pengetesan sudah selesai dan aki pun kembali normal ya. Dan saya lakukan pengetesan di motor NMAX ini di starter sampai 10 kali ya, untuk memastikan bahwa aki ini benar-benar normal ya teman. Nah jadi untuk proses perbaikannya tinggal disiapkan cairan aki, kemudian dipegang dulu badan akinya terasa hangat atau enggak di salah satu selnya. Kalau masih belum ada yang hangat tinggal diperbaiki saja dalamnya teman. Jadi untuk proses perbaikan aki ini sekitar 70 sampai 95% ya. Untuk aki yang umurnya hanya 2 tahun kurang ya teman. Jadi untuk 2 tahun lebih itu persentase perbaikannya sedikit sekali ya. Jadi tinggal dilihat saja bagian dalamnya. Jadi untuk video tutorialnya seperti itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum, see you next video. Mantap.